Pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023, saya memperkenalkan diri. Nama Helda Yosanta Silaban, unit kerja di SMP Negeri 4 Lintong Niuta, Kecamatan Lintong Niuta, Kabupaten Humbangan, Sundutan, Sumatera Utara. Saya juga termasuk mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dalam gelombang 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini saya memohon kepada dosen penguji untuk UKIN dalam perbaikan video pembelajaran saya. Jadi saya mohon untuk sama-sama menyaksikannya. Terima kasih. Untuk pembelajaran kita akan kita mulai untuk hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa. Kepada peserta didik saya minta untuk melakukan kegiatan berdoa. Silakan. Oh berkati kami, satu tiga ya. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mantap alhamdulillah. Dalam kesempatan bulan surga, pujian syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas segala ramai yang kasih yang kami rasakan sehingga kami dapat pulih kelas kami dan keadaan siap. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kini Engkau yang memberkati kami dan juga guru-guru kami mengajari kami. Berikanlah kepada keluarga kita serta hikmat dan Tuhan. Ya Bapa, orang tua kami dimanapun mereka berada, lindungilah mereka dan berikan rezeki agar mereka dapat memenuhi kebutuhan kami. Dosa-dosa kami banyak itu, hapuskan itu supaya berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terlalu. Berikanlah doa anak-Mu dalam nama-Mu dan nama-Mu. Amin. Terima kasih. Kemudian untuk membawakan lagu nasional, silakan. Satu orang. Cepat, Nak. Satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Persijaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sudah? Kemudian saya akan tanyakan dulu absen untuk kelas ini. Apakah semuanya hadir? Hadirnya semua? Hadir. Sehat-sehat ya, berarti Tuhan kasih kesehatan yang baik. Pada hari ini dengan jumlah siswa kita kelas 8, 2 itu 32 dengan hadir semua. Oke? Sebelumnya saya akan memberikan materi kita pada hari ini, yaitu teorema Pythagoras.
bangun persegi panjang, bangun segi tiga. Itu akan mencakup ke materi teorema Pitagoras. Bagaimana menemukan rumus Pitagorasnya? Itu di sini ya. Nah, lalu boleh kita lihat, nanti kalian amati ke depan materi yang akan saya sampaikan. Tetapi sebelumnya saya akan lihat kelompok dalam belajar kalian. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya, 6 kelompok. Nih, lihat, silakan dilihat ke depan. Materi kita itu teorema Pitagoras. Ya, katanya yang menemukan teorema Pitagoras itu adalah si Pitagoras. Kalau zaman dulu yang menemukan sesuatu ilmu, yang menemukan itu dibuat nama ilmuannya, hasil temuannya. Seperti James Watt, dia menemukan apa? Mesin? Wow, nggak tahu. Aduh, ya banyak itu penemu-penemu membuat hasil temuannya adalah nama penemuannya. Jadi sama, yang menemukan Pitagoras, perumusan Pitagoras itu adalah si Pitagoras. Jadi ingat, nah, seperti itu ya. Dalam teorema Pitagoras artinya katanya gini, besar kuadrat sisi miring dari segitiga itu akan sama dengan jumlah kuadrat pembentuk siku-siku. Ya, jumlah besar sisi miring kuadrat itu di sisi miring dia A, B, C. Ini siku-siku. Ini dia, gambar udah saya buat juga di sini. Agak kurang jelas. Ya, siku-siku. Siku-sikunya di titik mana? Di A. Sisi miring. Sisi miring berada di depan tanda siku-siku. Ya, di depan tanda siku-siku ini. Siku-sikunya A. Berarti di depannya siapa? Nih, B, C. Ini berarti sisi miring. Saya singkat aja. SM. Udah di depan sisi miring. Sisi miring berarti kedua sisinya inilah yang dikatakan namanya sisi pembentuk siku-siku. Sisi tegaknya. Jadi kalau ditanya, apa pengertian rumus dari Pitagoras? Pitagoras adalah besar sisi miring kuadrat akan sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. Yang tegak itu namanya tegak. Contohnya ini, kayak sudut kita ini, sudut rumah ruangan ini. Ya, ini sudut. Seperti itu. Jadi bagaimana? Bahwa katanya jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya atau sisi pembentuk siku-siku. Sisi tegak atau sisi pembentuk siku-siku. Tadi saya bilang kita belajar Pitagoras harus ingat rumus segitiga itu apa, rumus persegi itu apa, lalu rumus persegi panjang. Dan saya akan tanya sebelum kita lanjut. Nah, apa rumus luas segitiga? Oke, alas kali tinggi bagi dua. Tulis saja di sini luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Luas persegi. Sisi. Kemudian luas persegi panjang.
tujuan kita hari ini adalah menemukan rumus Pitagorasnya. Dan lalu ini dia, sisi miring kuadrat ini kita buat dalam bentuk simbol atau lambang. Ada yang kalian kenal namanya rumus? Apa rumusnya? Itu kan sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi alas kuadrat. Mana tegak, mana alas? Nah, apa itu? Sorry ya. Nah, ya, lihat. Kalian kita tentukan sisi miring di depan tanda siku. Sisi miring yang mana? BC. Kita buatkan BC kuadrat sama dengan sisi tegak yang beri tinggi. Kita anggap siapa yang tinggi? AC kuadrat tambah sisi alas kuadrat yang mana? AB. Nah, ini yang mau kita temukan dari penemuanmu sendiri. Itu yang saya minta. Nanti di LKPD dituangkan. Ya, itu dia. Inilah untuk rumus Pitagorasnya. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan? Sebelum saya bagi LKPD-nya? Oke, saya bagi dulu ya. Kembali ke sini. Tapi nggak masalah, saya bagi LKPD dulu. Pertama suara kalian, bacaan kalian ya. Ini bacaan kalian. Oke. Supaya gampang bagi dua kartonnya ya. Cukup dua ya.
Siapa yang bisa? Kayaknya sudah ada yang lain, tinggal ikut. Kalau sudah ada yang mau mulai ke depan, ini udah habis waktunya saya lihat. Sudah. Dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja mereka yang ada di LKPD. Ya, pertanyaannya tidak begitu banyak ya, yang ada di LKPD. Jadi yang lain nanti silakan beri tanggapan dan boleh bertanya. Kalau mereka tidak bisa jawab, bisa saya tanya jawab sendiri juga. Boleh ya? Bisa ya? Bisa kasih kesempatan, silakan. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang saat kami Ke depan Mina. Ya. Memangnya lihat juga nya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan silakan. Pada gambar A terdapat 9 satuan, pada gambar B terdapat 16 satuan, pada gambar C terdapat 25 satuan. Ya. Pertanyaannya dibaca. Apa katanya? Bagaimana hubungan antara luas persegi pertama, kedua, dan ketiga? Bagaimana hubungan luas pertama, kedua, dan ketiga? Bagaimana hubungannya? Kalian yang jawab. Jumlah satuan 9 tambah 16 sama dengan jumlah satuan Pada pada sisi sisi miring, sisi miring. Ya, itulah pendapat dari teman kalian di kelompok 1. Ya, mereka membuktikan bahwa jumlah satuan dari satuan dari luas persegi pertama ada berapa di situ? Ada berapa itu? Ada? Ini yang pertama, luas pertama. Ada 9. Yang kedua ada berapa? 3. Ada berapa? Bagaimana hubungan luas 1, 2, dan 3? Luas 1 dan 2 itu kalau dijumlahkan akan sama dengan luas untuk bangun persegi yang ketiga. 9 tambah 6 berapa? 16 berapa? 9 tambah 16 berapa? 25. Sedangkan luas persegi yang ketiga itu adalah berapa tadi? 25. Berarti dia sama. Itulah hasil dari kelompok 1. Kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Ngerti yang dibilang temannya? Ngerti, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Silakan duduk. Sekarang kita ambil dari kelompok lain. Kelompok berapa? 3 sudah? Kalian sudah? Kalian? Kelompok kalian berapa? 3. Oke. Silakan. Didengarkan yang lain.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan tadi. Gambar 1 memiliki 9 kotak, gambar 2 memiliki 16 kotak, gambar 3 memiliki 26 kotak. Apakah semua bangun-bangun penduduk bingkai persegi 1 dan persegi 2 dapat tegak menuju bingkai persegi 3? Ya, karena kita dapat melihat gambar nomor 1 dan nomor 2 jika digabungkan sama nilainya dengan gambar nomor 3. Hanya itu yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Oke. Tunggu dulu. Kita tanya dulu temanmu, ada nggak yang mau tanya? Iya kan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kenapa? Tanya aja Nata. Kenapa enak? Oh, di Nata mau nanya. Kok tertulis ada 11-nya? Iya Nata? Kenapa jadi ada 12-nya? Saya aja mau nanya sebenarnya. Kenapa ada 11, ya kan? Ada 12. Ada saya? Nah, padahal luas 1, luas 2, dan luas 3. Itu kenapa gitu? Coba. Salah tulis kembali sebelum kelompok lain mempresentasikan hasilnya. Boleh duduk temannya. Terima kasih untuk kelompok 1, untuk kelompok 3. Kelompok yang lain. Kelompok 2 sudah saya lihat. Silakan. Siapa yang ke depan? Hasil diskusi kami yaitu tentang 13. Yang pertama nama kelompok kami yaitu pertama Lotfi, kedua Ratu, ketiga Mercy, keempat Grace, kelima Brenda, keenam Dian. Yang pertama itu 2 persegi panjang sama dengan 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat 3 pangkat 2. 2 persegi kedua sama dengan 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat sama dengan 2 pangkat 4. 2 persegi ketiga sama dengan 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2. Dari sini ditemukan bahwa hubungan luas 1 dan luas 2 sama dengan 16 tambah 9 sama dengan 25. Sisi tegak 1 sama dengan sisi miring sama dengan sisi tegak 2. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Oke. Sudah? Sama ya, hampir sama yang sebenarnya ya, dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Ditemukan bahwa luas persegi pertama ditambahkan luas persegi kedua itu akan sama hasilnya dengan luas persegi ketiga. Itulah pembuktiannya. Pembuktian bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat tambah sisi alas kuadrat. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Udah mengerti? Yang lainnya sudah bisa ya dipahami? Sudah? Biar cepat dulu teman kalian ini, sudah bingung mereka. Udah, silakan dulu. Ini tadi sudah ada. Lihat ya. Lihat kan? Luas persegi pertama itu adalah 3 kali 3 karena persegi pertama di sisi 1 kali sisi 2, itulah sisi yang luas persegi pertama. 3 kali 3 sama dengan 9 satuannya, itu luas persegi yang pertama.
lalu luas persegi yang kedua sama 4 kali 4. Berapa jumlahnya? 16. Luas persegi yang ketiga 5 kali 5. Hasilnya 5. Tadi sudah dikatakan bahwa sisi miring kuadrat akan sama dengan jumlah kedua sisi tegak tambah sisi alas. Kita buktikan lagi nih. Saya akan lebih jelaskan di sini saja. Nih, sisi miring kuadrat. Sisi miring kuadratnya siapa? BC kuadrat. Sisi tegak kuadrat. Sisi tegaknya siapa? AC. Nih, tambah sisi alas kuadrat. Alasnya siapa? Sisi alasnya sama dengan AB kuadrat. Dan kita buktikan BC-nya tadi, dan itu dia BC-nya tadi ini di jumlah satuannya tadi itu adalah 25. Ini 16. Yang ini berapa? 9. 25 16 tambah 9 25. Apa? Kalau pertemuan berikutnya kita akan menerapkan teorema Pitagoras. Ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah tahu? Sudah paham? Coba ulangi apa tadi rumus Pitagorasnya? Apa rumus Pitagoras? Saya ulangi sekali lagi. Apa kesimpulan dari Pitagoras tadi? Apa rumus Pitagorasnya? Coba Nathan. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tinggi kuadrat tambah sisi alas kuadrat. Sisi alas kuadrat. Jadi dulu saya pernah gitu. Hanya ingat ABC-nya saja. Jadi nama segitiga itu bukan hanya ABC. Ada PQR, ada RST. Itu hanya lambda. Pemahaman yang paling penting bahwa sisi miring kuadrat akan sama jumlahnya dengan sisi tegak kuadrat tambah Sisi alas. sisi alas kuadrat. Saya ulangi. Apa rumus Pitagoras? Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tinggi kuadrat tambah sisi alas kuadrat. Sekali lagi. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Oke, terima kasih ya. Berarti udah mulai dipahami. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini saya akan selesaikan. Itu sudah selesai, yaitu menentukan, membuktikan teorema Pitagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat. Yang mudah-mudahan itu harus dipahami, diingat. Itu akan kita terapkan ke materi ke pengaplikasian teorema Pitagoras. Jadi tugas mandiri yang saya berikan dikerjakan masing-masing sendiri ya, bukan berdua, sendiri. Banyak cara. Buka di Google, buka